maksimal gitu. Ya, Ini Pak Teguh ya belum masuk memang, nih Pak ya? iya Pak Teguhnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting Mas Marionya siap. Mas Ini dia. Mario sekarang semester berapa? Aku semester 8 Pak. 8 di awal ya. Iya, Bagus tepat waktu. Mudah-mudahan amin. sih. Alhamdulillah Pak. Judulnya menarik karena ini bicara konten musik. Walaupun saya tidak biasa apalagi bermain musik ya. Iya Dengerin Pak. aja sangat jarang. Mungkin belum ada menyediakan waktu gitu. Ya semua orang pasti suka musik lah Pak, Bu. Ya, tapi Iya, ya. mayoritas musik karena musik diantaranya memperhalus hati atau Betul, melembutkan. betul Nah, Pak. Anda satu pihak yang bergerak sesuai dengan keadaannya. Kalau kata Al-Quran itu kul ya amalu ala syakilati. Katakanlah adalah orang berbuat bertindak sesuai keadaan atau keahliannya masing-masing. Itu Hmm, sinyalemen ayat itu. Nah, orang yang senangnya musik maka alangkah bagusnya dapat makan juga dari musik ya. amin Pak, amin. Nah, gimana tentang judul Anda? Jelaskan tapi singkat aja. Tidak usah banyak-banyak lah. Ini aku share PPT juga atau bagaimana Pak? Anu aja, langsung sajalah. Oh langsung aja, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji 1, Bapak Jainuddin Dr. Andas, SEMM, dan Penguji 2, Ibu Fadilah SIKOM MM. Dan Bapak Pembimbing saya, ini kebetulan belum masuk, Bapak Teguh Yuwono, SSMM. Semoga tidak salah dalam penyebutan namanya ya Pak. Nah ini alasan tadi tentang judul ya, analisis konten musik digital dalam menciptakan pendapatan di PT 7 Citra Seven Music. Pertama kali itu ini sebetulnya adalah apa yang saya tulis dari pertama kali saya masuk di Universitas Pamulang, tepatnya itu semester 1. Latar belakang masalah itu berdasarkan dari pengalaman saya selama 14 tahun berkecimpung di industri musik. Itu belum terhitung dengan masa studi saya pada saat saya kuliah di Institut Musik Indonesia. Itu adalah kampus musik atau institusi musik ya, seperti IKJ mungkin kalau Bapak tahu. Totally dari kalau dihitung dari masa studi berarti dari tahun 2005 ke 2021 sudah 16 tahun berarti saya berkecimpung di industri musik ini. Nah, dari hasil yang saya dapatkan selama saya berada di dalam situasi sosial tersebut, saya melihat itu ada pergeseran tren ya, industri musik baik itu secara nasional maupun secara global, di mana pola konsumsi musik masyarakat itu bergeser dari musik kemasan fisik. Seperti yang Bapak tahu, mungkin kalau zaman dulu itu ada vinil, kaset, CD, tape recorder. Ya, Sekarang semua beralih ke musik digital. Nah, dari fenomena tersebut itu, automatically peta bisnis itu pun juga berubah. Pola konsumsi musik dari kemasan fisik ke digital itu membuat banyak penyanyi maupun konsumen itu beralih dari musik fisik yang tadinya beli kaset atau beli CD di toko musik, sekarang semua udah serba online gitu ya, karena fenomena digitalisasi tersebut. Nah, hal itu juga membuat banyak artis yang tadinya berkiprah di major label atau label-label besar memutuskan untuk bergerak sendiri atau jalan sendiri. Berarti kan dari situ terlihat bahwa artis-artis yang tadinya di major label itu mereka bergerak secara indie nih. Artinya mereka bisa mempromosikan, memproduksi dan mendistribusikan karya mereka sendiri itu sekarang melalui channel digital seperti media sosial, Instagram atau Facebook, YouTube dan platform digital download lainnya. Belum lagi ditambah dengan layanan musik streaming ya seperti Spotify, Joox, Apple Music dan lain-lain gitu ya.
Selebihnya itu sekarang promosi melalui media massa kayak koran, majalah, radio, dan kegiatan off air itu efektivitasnya kurang, udah mulai kurang karena semua orang sekarang itu punya gadget, semua sekarang bisa diakses serba digital gitu ya. Dan sekarang juga potensi untuk bisa menembus pasar internasional itu udah terbuka karena globalisasi itu udah meruntuhkan tembok-tembok penyekat antar bangsa. Orang bisa mendengar musik dimanapun, dari manapun, dan kapanpun. Kalau dulu misalnya saya produksi rekaman hanya bisa didistribusikan di Indonesia saja, ada ketentuan atau aturan khusus kalau saya mau promosi atau distribute ke luar dari Indonesia, sekarang itu udah nggak ada. Itu Pak. Nah, di Indonesia atau di tanah air sendiri itu terkenal sebuah perusahaan rekaman ya, yaitu yang jadi judul saya, PT 7 Citra atau Seven Music. Dia termasuk kategori independent label ya di Jakarta Selatan, di mana bukan hanya artis-artisnya saja yang fenomenal, tetapi banyak juga musisi yang udah melirik untuk bisa bekerja sama dengan Seven Music. Salah satu contoh fenomena yang diciptakan oleh Seven Music ini, produknya adalah kalau Bapak atau Ibu tahu Cowboy Junior, itu tahun 2014 kalau nggak salah. Cowboy Junior itu salah satu eh, hal yang fenomenal yang pernah diciptakan oleh Seven Music ini untuk industri musik tanah air. Nah, berdasarkan dari paparan-paparan yang udah saya jelaskan tadi itu, hal ini menjadi sangat menarik dan fenomena bagi saya penulis untuk meneliti lebih dalam, dan oleh karena itu saya mengambil judul Analisis Pemasaran Konten Musik Digital dalam menciptakan pendapatan perusahaan pada PT 7 Citra atau Seven Music di Jakarta Selatan. Begitu Pak. Baik, Pak Teguh, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Jai, sehat-sehat Pak Jai. Saya itu Alhamdulillah. kangen sama Pak Jai, saya ingin memberikan jahe produk saya, jahe merah Pak, campuran dari Habatus Sauda. Oh Ini gitu. untuk menjaga stamina Pak. Ini soalnya pandemi COVID-19 ini luar biasa ini menghantam kita. Tapi mudah-mudahan Allah jaga kita semua Pak ya. Juga Ibu juga dan Menghangatkan juga ya Pak ya. Ya. Iya, iya, iya. Monggo silakan diteruskan. Baik Pak. Mohon izin Pak untuk apa namanya sekedar konfirmasi, banyaknya sih mungkin ke Mas Mario nih Ya, dengan saya sama Ibu Dila. Mas Mario, untuk bicara musik, konten musik itu Mas Mario melihatnya sebagai produk atau jasa atau kedua-duanya? dua-duanya Pak. Ini menurut perspektif saya ya. Ya, ya, silakan. Kalau dalam konteks pemanya kedua-duanya, tapi mungkin penjelasan singkat, berarti tetap satu per satu. Oke, kalau Sebagai musik produk, gimana Pak? dalam konteks produk, Kalau konteks produk itu kita kan untuk artis atau seniman ini kan kita memproduksi sebuah karya yang berupa musik. Nah, itu termasuk dalam kategori produk. Nah, untuk kategori jasanya sendiri adalah pada saat karya-karya itu didistribusikan, disebarkan melalui platform atau channel digital media ataupun televisi dan radio, dan itu musik atau karya itu menyentuh hati banyak orang sehingga permintaan untuk off air atau manggung lah bahasa anak bandnya itu menjadi tinggi. Nah, di situ pada saat kita manggung, penonton itu datang ingin menonton kita, mendengarkan lagu-lagu atau karya-karya kita yang mereka sukai. Itu kan jasa. Kita bisa menghibur mereka gitu loh, Pak. Dan mereka membayar untuk sudah, gitu. oke, sudah terjawab semua. Baik, Pak. Eh, Terutama dalam konteks event ya, Ya, atau pertunjukan. Nah, ini sangat kental dengan jasa. Kalau konteks pemasaran, berarti paling tidak yang sudah selama ini disebut atau rata-rata pengetahuan umum ya. 7P,
Tapi Ya, saya menambah menjadi 9P. Barangkali tahu 9P tambahannya apa? saya masih berkutat di tambahannya itu cycle evidence, kan product, price, place, promotion, people, cycle evidence. Satunya lagi lupa Pak. Mesti buka Ya, ya. buku. Mungkin Bapak bisa mengingatkan. Jadi sebetulnya apalagi sekarang era semakin modern, bahkan udah ke industri aja sampai kepada industri keempat sekarang periode. Ya, betul Pak. Jadi ada marketing mix, mega marketing, marketing jasa. Nah, yang mega marketing itu ada power dan public relation. Power dan public relation ya Pak. Nah, ya, baru kesananya people, process, cycle, evidence. Oh ya, ada proses itu dia tadi. Saya yang lupa. Cycle evidence ini sebenarnya layanan sebenarnya, pelayanan yang Hmm. diwujudkan, terwujudkan. Oke, itu tapi jawaban sudah bagus ya. Eh, di dalam tulisan ini saya tadi sudah cerita dapat cerita juga dari ibu sudah bagus. Hanya belum ada Hmm. pengertian manajemen pemasarannya ya. Manajemen pemasarannya ya. Iya, Yang jadi tertera di hanya situ langsung kurang ya Pak? iya, jadi Yap. bab 2 itu yang pertamanya manajemen, lalu baru dilanjut kepada pemasaran, akhirnya manajemen pemasaran. Ketika setelah manajemen pemasaran, apa yang dipasarkan? Ya. Yang dipasarkan terkait judul Anda yang bahas. Jadi hanya kekurangan sedikit di situ. Oke, baik Pak. Yang kedua, eh, pointer-pointer definisi atau pengertian. Tidak usah dipointerkan lah, langsung buat alinea sambung menyambung saja. Oh, baik Pak. Jadi populer apa, menurut siapa lagi apa, begitu. Oke. Untuk manajemen umpamanya kan ada bagaimanapun juga umpamanya walaupun konten musik tidak bisa lepas dari perencanaan gitu ya, Betul Pak, betul. organisasian, bahkan sebelum tampil mungkin ada pengarahan, Betul Pak. plating begitu. Dan juga dari waktu ke waktu ada evaluasi, itu pengendalian. Kenapa? Pasti terjadi saja plus minus itu. Pasti Pak, betul sekali Pak. Nah, jadi itu perlu dimasukkan pengertian manajemen, kemudian unsur-unsur manajemen, Ya, fungsi manajemen, dan tujuan manajemen. baik Pak. Baru berbicara dengan pemasaran. Maka lengkap pengertian manajemen pemasaran. Terus dilanjut konten musiknya dan seterusnya. Oke, baik Pak. Kalau saya kan ini yang di sini tuh langsung straight to the point gitu ya, langsung manajemen pemasaran. Itu benar, cuma karena kita ini nanti kan nggak jadi sarjana manajemen, bukan sarjana musik. Betul Pak. Sarjana musik udah saya Pak. Karena sarjana manajemen, Baik, baik. maka sudah ada di benak, tapi di dalam karya berarti terkonseptualisasikan. Betul sekali Pak. Berikutnya setelah tinjauan pustaka, Mas mengemukakan teori ya, Ya. berupa bagan itu. Halaman 42. Betul Pak. Nah ini apakah teori yang Mas buat atau menurut siapa? Ini berdasarkan ya, ini berdasarkan Atau ada dari siap. jadi sumber umpamanya data dari beberapa sumber diolah, disebutkan gitu aja. Oh, baik Pak, baik Pak. Terus kan di sini ada faktor internal dan eksternal. Yap. 1 sampai 7, poin 1 sampai 7. Kalau
saya memberikan rekomendasi sebaiknya yang istilah luarnya itu dalam kurung saja. Oh, baik. Jadi kemukakan dulu berbahasa Indonesia, lalu dalam kurungnya seperti yang ada di sini. Baik, Pak. Sehingga matching dengan mulai dari visi misi terus alurnya alur bicara konteks bahasa Indonesia. Oh iya, betul, Pak. Eh, Siap. gitu ya. Siap, Pak. Ya. Terakhir saya berbicara SWOT analysis. Sebenarnya kenapa Anda menggunakan SWOT analysis? Bagaimana, Pak? Kenapa dalam skripsi Anda penggunaan strateginya SWOT analysis, alat menganalisis? Karena SWOT analisis itu kan berbicara tentang faktor internal dan faktor eksternal ya. Eksternal. Jadi kalau SW itu kan strength dan weakness. Kalau faktor eksternalnya itu kan opportunity dan threat. Nah, dari kita berbicara soal teknik analisis data SWOT analisis ini, kita bisa eh, mengidentifikasi kira-kira apa saja faktor-faktor internal dan eksternal dari PT 7 Citra ini yang bisa memperkuat untuk pemasaran konten musik digital menjadi source of income atau pendapatan. Gitu sih, Pak. Oke. Namanya internal, kekuatan dan kelemahan. Ya. Hasil analisis paling tidak secara umum menghasilkan pernyataan pemasaran. Nah, kalau ini dianggap sebagai suatu produk atau produk, apa yang bisa diredaksionalkan dari faktor internal yang berupa kekuatan dan kelemahan ini dalam konteks pemasaran. Sudah nyambung? Nyambung, Pak. Ngerti saya maksudnya, Bapak. Ya. Jadi produknya itu apa gitu ya dari Seven Music ini gitu, Pak. Ya. Nah, produknya itu tadi Atau melahirkan pernyataan konteks pemasaran. Seperti apa rumusannya, redaksinya? Singkat saja. jadi si Seven Music ini dalam merumuskan pemasaran yang seperti maksudnya Bapak itu tadi, mereka menciptakan atau meng-create produk ya. Produknya itu berupa band atau berupa artis atau penyanyi, solois, berbagai macam format ya yang mereka tawarkan ke publik. Dengan yang dijual adalah artis dan lagu-lagunya. Nah, dari apa namanya? Dari lagu-lagunya itu kan pada saat kita rilis sebuah produk itu kita harus memikirkan strategi pemasaran yang tepat, yang sesuai dengan image yang ditampilkan dari artis tersebut. Misalnya contoh kayak saya pemain gitar, terus udah gitu secara penampilan nggak mungkin produk musik saya itu lagu dangdut gitu. Secara saya juga nggak bisa main lagu dangdut karena get in touch ke soulnya itu nggak dapet, Pak, karena main lagu dangdut itu susah gitu loh. Nah, dari hal-hal yang seperti itu di-create oleh label perusahaan si Seven Music ini. Bagaimana displaynya, Cukup ya, bagaimana, Mas. gimana, Pak? Harusnya kalau pemusik itu rambutnya gondrong ya kalau umumnya ya. Ini enggak ya. Udah tobat, Pak. Dulu saya waktu kuliah musik gondrong, Pak, sebahu, Pak. Oke, Mas. Itu kalau analisis internal kekuatan dan kelemahan, ada konteks pemasaran begini, menghasilkan pernyataan produk apa yang bisa dibuat dan ada pasarnya. Oh, Sebenarnya begitu. iya. Udah nyambung ya. Nyambung. Jadi, analisis ini kekuatannya apa yang kita punya dengan seven apa tadi, Music, kemudian ya. kelemahannya apa. Nah, dari situ
pasti akan merencanakan produk apa yang bisa kita buat dan berdasarkan permintaan pasarnya. Berarti lebih nyambungnya ke sasaran marketnya tuh Pak ya. Jadi produk Eh, produk A target marketnya siapa gitu ya. jadi memproduk berdasarkan tren pasar begitu. Karena Oh, pemasaran itu mungkin Mas juga sudah tahu bahwa pemasaran itu bukan memproduksi bukan menjual apa yang diproduksi, iya iya iya. tetapi Rancangan memproduksi strategis ya. bisa dijual. Jadi memproduksi yang bisa dijual, bukan menjual apa yang diproduksi. Kalau menjual itu konsep lama, sudah ketinggalan. Wah, itu ilmu tingkat tinggi kayaknya tuh Pak. Memang yang begini BS2 biasa sekali. Nah itu dia makanya. Tapi untungnya saya nyambung Pak. Alhamdulillah. Dan saya agak memperkirakan yang ini. Nah, kemudian yang analisis eksternalnya melahirkan satu pernyataan, adakah peluang pasar bagi produk-produk kita? Nah, makanya tadi Mas sudah kemudian ada beberapa strategi yang diterapkan. Untuk apa? Nah, menjawab persoalan yang tadi. Hmm, Oke, Mas, gitu. Eh, baik Pak. yang penting nyambung aja. Oh nyambung Ini Pak. ujian. Nah, terakhir, Mas, apapun produknya kan ujungnya ekonomi ya. Ya penjualan lah, selling ya. Iya, eh, konteks ekonomi oikos nomos, menata rumah tangga, menata organisasi atau menata perusahaan. Ya, Ada konsumsi, produksi, distribusi, sirkulasi. Saya ingin dapat penjelasan distribusi dan sirkulasinya saja. Kan sirkulasi itu perputaran ya, Mas. ya betul Pak. Silakan. Oke, untuk sirkulasi distribusinya itu jadi pada saat artis ini kita bicara global ya, beberapa artis Seven Music yang sudah rilis, sudah Ya, kelar produksi, itu masing-masing biasanya akan dibuatkan konten musik digital untuk diposting ke YouTube atau pelayanan streaming musik seperti Joox, Guvera, Spotify, dan itu biasanya report ya, ya, itu sudah konsep distribusinya. ya. Sekarang tinggal sirkulasi aja. Sirkulasinya itu biasanya begini Pak, kalau misalnya parameternya 3 sampai 6 bulan sih Pak. Kalau misalnya 3 sampai 6 bulan itu satu produk musik atau lagu yang dihasilkan itu nggak naik, biasanya itu akan produksi lagi. Oh, Sambil iya, sambil iya. dilihat sambil dilihat possibility-nya. Kalau dulu waktu era industri musik 80 90-an, biasanya orang itu produksikan album kan. Satu album isinya 10 Ya, lagu. Nah, kalau sekarang di breakdown, Pak, karena untuk produksi satu buah album itu cost yang dibutuhkan sangat besar sekali. Kalau sekarang ya, orang udah bisa rekaman di ya, rumah. Mbak. Siap. Sudah sampai ke itu saya berarti kan kita pahami itu investasi ya, Ya, investasi modal. Nah, untuk harapannya kembali kan, ya, bahkan ada lebihnya laba begitu. betul, Pak. Nah, maka dengan demikian itu Mas yang dimasuk sirkulasi itu perusahaan dapat laba, tidak hanya apa namanya investasi kembali dan pasti juga yang dapat laba. Nah, konsumennya berarti dapat solusi karena bicara musik maka solusinya merasa tadinya penat menjadi terhibur. Gitu kan Mas ya? Betul, Pak. Udah Mas gitu aja Bapak nanyanya. Pak Teguh, mohon izin cukup nanyanya segitu aja. Ya, terima kasih Pak J. Bagus ya, bagus sekali. Mario, tolong dicatat beberapa hal yang sangat penting tadi, seperti misalnya menjual menciptakan produk yang bisa dijual, bukan menjual yang bisa diproduksi. Baik, Pak. Nah, itu bagus kata-katanya itu ya. Tuh, Pak. Betul, betul. Ini aku Baik, rekam kok, Pak. terima kasih Pak J. Ya, ya, bagus. Terima kasih Pak J. Ini jangan-jangan sudah direkam sama si artis kita untuk di-upload di YouTube. Oke.
terima kasih Pak Ji. Silakan Bu Fadila. Iya, Bapak Teguh, terima kasih. Oke, saya hanya menambahkan sistematika penulisan aja ya. Baik, Bagian Ibu. besarnya. Nah, oke, apa kabar nih Mas Mario? Baik, Ibu. Sehat, Bu. Oke, sehat. Oke. Di depan laptop kamu depan laptop kan? Iya, betul, Bu. PDF-nya ada, dibuka. PDF ya. Oh, PDF. Dibuka dulu PDF-nya. Aku ada hard copy sih, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa, hard copy nggak apa-apa. Saya kira tidak ada hard copy-nya. Ya, ada, Bu. Bagaimana, Bu? Oke, lihat di lembar persetujuan. Mm-mm. Di sini nama pembimbing skripsi Pak Teguh. Itu komanya kurang ya. Teguh Yuwono, koma. Oh iya. Udah tahu ya. Ya. Space, S.S sudah benar, belakangnya udah benar semua. Oke. Kurang koma ya. Kemudian lembar pengesahan juga sama. PR-nya di Bapak Teguh Yuwono, koma. Space, S.S, koma udah benar. Cuman kurang koma aja sih. Ya. Baik, Ibu. Oke, kemudian di kata pengantar. Baik, Bu. Nomor 1 poinnya pakai doktor ya, Pak Haji Dasononya, doktor, kurung buka, kurung tutup itu, kurung buka, kurung tutupnya itu honoris causa, jadi H.C. Oh, H.C ya. Doktornya honoris causa, kemudian baru dokter Randes, terus baru Haji, ya, kurang itu. Oke. Kemudian yang poin nomor 3, Pak Endang ya, Bapak Dokter Endang itu yang gelar terakhirnya CMA titik koma selaku dekan fakultas. Selaku dekan fakultas, iya, Bu. CMA koma tuh ya, setelah itu ya. Ya, CMA titik koma selaku dekan fakultas. Oh, baik, Bu. Kemudian yang poin nomor 4 juga sama, kurang koma aja ya, M titik M koma selaku ya. Oh, oke. Baik, Bu. Kemudian nomor 5 sama juga Pak Teguh ya, Bapak Teguh Yuwono, koma S titik S, terus kemudian M-nya itu pakai koma lagi ya, M titik koma. Oke. Ya. Sekarang kita ke bab 2, masih di daftar di daftar isi ya. Oh, baik, Bu. Daftar isi di bab 2-nya dilihat. Ya, Bu. Landasan teorinya sudah benar 2.1, kemudian di pemasarannya di 2.1 ya. Oh. Ya. Kan? Sama seperti di bab 4 kamu nih. Di bab 4 kamu ini udah benar nih. 2.1.1 ya. Oke. Iya. Poin selanjutnya begitu ya, 2.12. Sama seperti di bab 4 kamu nih udah benar. Iya, Bu. Bab 3-nya juga sama ya, perbaiki juga. Ya. Contoh yang kayak di bab 4 aja. Ya. Soalnya aku lihat di pedoman penulisan itu agak ragu-ragu sih, Bu. Saya tadinya mau pakai kayak gitu, tapi aku lihat waktu pas ada skripsi yang lain, oh dia langsung dari 21 langsung 1.2 gitu. Jadi ya waktu pas sidang aja makanya dikoreksi sama Ibu gitu. Nggak apa-apa. Oke, yang penting ketentuan aturannya seperti itu udah jelas. Ya. Oke, kemudian kita ke halaman 58 ya. Ya, Bu, udah. Bentar, kayaknya masih belum nih. Saya dari PDF soalnya. Sorry, ini gambar 2.41-nya strategi pemasaran kontennya dirapetin ya, 1 spasi halaman 31. Coba dibuka halaman 31-nya.
Ya. Oh iya ini nih. Harusnya satu spasi ya. Ya, iya. Sumbernya di sebelah kiri. Jadi sama dengan ujung gambar. Iya, Agak ke sebelah kiri ya, jangan ke tengah sumbernya. iya Bu. Berlaku dengan gambar-gambar lain juga sama ya. Baik Saya Bu. kasih satu contoh gambar aja, soal kebanyakan. Langsung ke halaman 60, Halaman 58, sorry. 58 yang tadi ya. Oke. Iya. Tapi ini penelitian terdahulunya sudah bersih 3 ya. Tapi kalau mau tambah satu lagi nggak apa-apa penelitian saya. Jadi Boleh 4. Bu. Nanti saya japri aja deh. di grup Boleh. ya, tidak. Japri Ditambahin personal saya. juga boleh Bu. Kalau ada stiker yang baru. Kenapa? Japri personal kalau ada stiker yang baru boleh. Stiker saya banyak yang lucu-lucu. Aduh ya Allah. Perang stiker jadinya. Bentar, saya masih 58. Oh iya, sorry ke 46 dulu deh, halaman 46 ya. Di tabel 3.2 46 sudah buka belum? tabel. Sudah? Sebentar Bu. Tabel 3.2. Halaman 36 mas. Oh 36. Sorry 48. Aduh, 48 ya. halaman 48, Ya. tabel 3.2. Mm-mm. Itu jadwal penelitiannya di enter ya, di enter satu kali aja, terlalu mepet sama tabelnya. Maksudnya gimana Bu? Kan Oh, tabel 3.2, ya jadwal. penelitian terus di enter satu kali di Oke. bawah. Jadi jangan mepet sama tabel yang bawahnya. Judul antara judul dengan tabel jangan mepet Ya, ya, siap Bu. di enter satu kali. Ini berlaku semua tabel sama ya. Oh, baik Bu. Saya lihat sampai halaman 58 juga sama itu. Ya. Irit kertas Bu. Tapi kalau yang halaman 56 bener nih. 58 enggak, 57 benar, 58-nya kayak tadi lagi. Iya, iya, iya. Tuh kan, rapet banget tuh, halaman 58, 3.3. Aduh, di enter sekali aja. Kemudian 3.6.5, halaman 60 juga sama ya. Di enter juga kayak gitu. 60 ya. Ya, halaman 60 juga sama judulnya. Di enter aja. Ya. Sampai halaman 61 sama. Kayak gitu. Ya, tabelnya. Udah ya, terus saya tanya satu lagi nih. Ya, baik Bu. Teknik pengumpulan datanya pakai apa kamu? Teknik pengumpulan data ya. Ya, Teknik pengumpulan datanya itu dengan metode wawancara dengan key informan, focus group discussion, literatur data, perspektif peneliti, atau saya sendiri sebagai instrumen peneliti, observasi partisipatif. oke. Ada satu lagi yang belum kamu sebutin. Literatur data. Yang ada, bukan, yang ada samplingnya. Oh, snowball sampling. Nah, ya alasannya apa itu pilih itu? Karena kan itu datanya bergulir Bu dari si key informan itu, dari Pak Wawan itu sebagai Ya, pemimpin perusahaan, dia memberikan suggestion dari sini kamu ke sini, kamu cari datanya di bagian divisi ini, harus ke bagian yang ini. Itu kan bisa masuk kategori snowball sampling. iya ya. Oke. Jadi pengumpulan datanya kan kayak bola salju gitu, bergulir dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu loh. Dari satu ke satu yang lain. Oke. Kemudian yang di sini jadi kelemahan dari penelitian kamu ini apa sih? Dari hasil wawancara kamu, FGD, ya, itu keseluruhannya apa? Hasil penelitian itu secara keseluruhan ya menjawab semua pertanyaan di fokus masalah, bahwa
pemasaran konten musik digital di Seven Music itu emang betul-betul menjadi penting dan menjadi sumber pendapatan dari Seven Music ini, gitu Bu. Sarannya buat mereka apa? Buat PT Seven Music ini? Sarannya buat mereka itu untuk bisa meningkatkan lagi kualitas produksi, baik itu artis maupun musik yang dihasilkan untuk bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ya, di sini bisa dalam menentukan target market ya, atau Betul, segmentasi pasarnya, betul ya. Ibu. Oke, ada lagi? Itu aja sih, sisanya saya jelaskan di perspektif peneliti itu ada di tabel 4321 itu ya. Jadi secara coverage area itu ada mikro, pemasaran konten musik digital berbasis inovasi dapat menjadi source of income dari PT Seven Music. Secara makronya, pemasaran konten musik digital berbasis inovasi dapat memberi nilai tambah pada institusi. Secara nasionalnya, pemasaran konten musik digital berbasis inovasi dapat menjadi sumber devisa dan nilai tambah bagi negara. Di samping itu, ada secara regional, pemasaran konten musik digital berbasis inovasi dapat memberi nilai tambah antar negara di tingkat Asia. Ya, contohnya kayak K-pop, itu kan dari Korea tuh, itu kan menghasilkan devisa bagi negara juga tuh, meningkatkan sumber pariwisatanya juga kan. Secara global, pemasaran konten musik digital berbasis inovasi dapat memberi nilai tambah di dunia internasional. Nah, selain itu saya membuat juga ada perspektif waktu, perspektif peneliti berdasarkan time frame atau waktu ya. Kalau di masa lalu itu di era tahun 90-an penelitian produk musik yang dihasilkan itu hanya bisa didistribusi melalui TV dan radio. Di masa yang sekarang itu semua udah bisa serba digital gitu kan. Nah, kalau di masa yang sekarang itu adalah bentuk akumulasi dari kemajuan teknologi dari masa lalu diterapkan kepada masa sekarang, sehingga pada saat masa sekarang ini pemasaran musik bisa melalui proses digital. Untuk di masa depan sendiri, perspektif saya adalah bahwa pemasaran konten musik digital ini nantinya akan dapat terus berevolusi dan berinovasi seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi yang ada. Kalau sekarang kita di teknologi 4.0, mungkin beberapa waktu ke depan udah bisa teknologinya 5.0. Itu contoh sederhananya ya. Kayak misalnya di 4.0 kita masih mengandalkan tools pada saat kita mau merekam audio musik ya, seperti kita butuh sound card, kita butuh speaker, kita butuh mic. Pada saat di industri 5.0 nantinya, itu saya sempat baca juga atau ngelihat di YouTube tentang kecanggihan dari teknologi 5.0 ini. Bahkan sekarang itu sedikit demi sedikit udah mulai terlihat sih Bu. Contohnya kita bisa merekam produk musik kita itu melalui handphone. Jadi dalam satu buah handphone ini kita istilahnya itu udah bisa menggenggam dunia, you get the world gitu loh. Itu ada aplikasinya namanya BandLab. Nah, itu kita bisa tuh sebenarnya memproduksi sendiri, langsung kita posting di sosial media kita. Namun untuk kualitas audionya sekali lagi ya itu harus dipertimbangkan. Tergantung kebutuhannya juga sih Bu, apakah itu untuk kebutuhan rilis produksi ataukah hanya sekedar posting di media sosial, itu nantinya kan disesuaikan dengan kebutuhan dari usernya itu atau penggunanya. Oke, ini terakhir ya, satu lagi. Daftar pustakanya dilihat dulu. Ya. Daftar pustaka aku kayaknya harus buka soft copy nih. Oke, enggak, ya udah. Saya cuma ngasih tahu aja gini, ini sepertinya sudah 1,5
setengah ya saya lihat. Mm-mm. Hanya satu buku dibuat satu spasi ya. Ini jadi saya lihat 1,5 sama semua dari atas sampai ke bawah. Jadi satu judul satu buku itu satu spasi Mm-mm. ya. Kemudian di enter bawahnya ini lagi sama ya. Jadi per buku satu spasi. Oh, oke. Paham nggak maksudnya? Ngerti aku. Jadi satu judul buku dia satu spasi, abis itu di enter satu judul buku satu spasi lagi gitu ya, Bu? Iya, tapi secara keseluruhan dia 1,5 spasi ya. Ya, Bukan 2 spasi, udah itu aja. baik Ibu. Udah saya catat, Bu. Oke. Sudah Bapak Cukup, Bu? Teguh? Cukup Baik, Pak terima ini kasih. Pak Zainuddin ya, oke. Ya, silakan Pak Teguh. Ya, baik. Terima kasih Pak Jai dan Bu Fadilah, luar biasa sekali masukan-masukannya. Mario, tolong dicatat dengan baik bahwa konten-konten yang sudah disampaikan Pak Jai ini sangat bagus, itu mau ditambahkan. Juga perbaikan dan penyempurnaan sistematika penulisan atau tata penulisan dari Bu Fadilah juga sangat bagus, akan menyempurnakan karya kamu. Baik, Pak. Sehebat Siap. apapun orang, kalau tidak meninggalkan karya, akan dilupakan sejarah. Maka buatlah karya yang terbaik, karena itu akan menjadi referensi bagi adik-adik kelas nanti. Dan Baik, Pak. mudah-mudahan masukan dari Pak Ju dan juga Bu Fadilah ini akan menyempurnakan karya kamu dan bisa menjadi teladan atau model kualitatif bagi adik-adik kelas kalian, kamu ya. Ya. Kira demikian. Terima kasih Pak Ju, terima kasih Bu Fadilah. Mudah-mudahan Ya, sama-sama apa yang Pak. dulu masukkan ya jadi yang terbaik. Terima kasih. Baik, silakan nanti kami tunggu WD dan Terima kasih Leo, segera diperbaiki, tunggu ya. Baik, Pak. Ya, 1 minggu ditunggu ya. Ini Mas Ya. Mario. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, semangat. Nanti bisa kalau sudah dikoreksi buka saja jadi kamu di mana dan sebagainya ya untuk tanda tangan. Insya Allah ini karir permusikan seorang sarjana manajemen. Nah, Amin, Pak. Amin. Bon Jovi aja sampai S3, Pak. Bon Jovi itu sampai S3 loh. Dia PhD loh, Pak. Dia itu rockstar. He's a rockstar gitu loh. He's a famous guy. Tapi dia S3. Nah, itu salah satu yang men-trigger saya sih sebenarnya kenapa saya ambil kuliah lagi gitu. Nah, yang paling memungkinkan dan linear dengan apa yang saya jalanin ya manajemen ini gitu. Oke, ya. Ya, oke. Semoga sukses ya. Amin. Baik, Pak. Ya, baik. Amin. Baik, Ibu Fadilah, Bapak Zainuddin, terima kasih banyak. Tutup Mario. Iya. Untuk Bapak Zainuddin dan Ibu Fadilah selaku dosen penguji 1 dan dosen penguji 2. This is unforgettable moment ya. Di pertemuan ini saya mendapat banyak masukan, banyak input yang tentunya dan pastinya akan sangat membangun untuk saya melangkah ke depannya, dan itu it means a lot lah buat saya gitu. Apalagi background saya adalah saya seorang seniman, saya seorang musisi, tapi di sisi lain saya berusaha atau at least saya ingin membuktikan kepada orang-orang yang terutama dalam ruang lingkup inner circle saya adalah bahwa sebagai seorang anak band, sebagai seorang seniman, kita tetap harus mengutamakan pendidikan karena pendidikan itu sangat penting. Dan itu saya juga lihat selain Bon Jovi banyak sekali artis atau musisi luar negeri yang dia udah punya nama, udah punya karya yang luar biasa, yang kayak tadi Pak Teguh bilang bahwa sebagai seniman kita harus berkarya, tapi mereka tetap melek dengan pendidikan gitu loh. Dan saya berharap semoga dari hasil pertemuan kita hari ini itu nantinya juga akan bermanfaat untuk saya pastinya dan untuk institusi Universitas Pamulang ke depannya. Terima kasih banyak Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Semoga Allah memberkati. Amin. Oke, baik. Terima kasih Mario. Silakan keluar ruangan untuk diteruskan kepada serta berikutnya. Baik, ya, Pak. Kepada Pak Jai dan juga Bu Fadilah, kami tunggu WA-nya ya. Iya, Bapak. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin pamit ya Pak, Bu. Iya.
Ya, Assalamualaikum. Saya juga undur diri ya untuk keluar dari ruangan. iya Bapak, silakan.